Iman, nggih. Sinten? Supyan. Heeh. Tapi enten kalian mboten Pak teng riku Pak. Kalen mboten wonten paling jurugan niku patare kula niki. Oh, enten juruk. Dipate lebak kados napa nggih beji lah. Heeh. Niku teng gilene niki. Oh. Ya paling makan mau niki supaya cukup mandani. Nggih. Heeh. Mantun. Kusen. Nggih. Bisa Nggih. lucu. Oh, Pakange niku si apa kok juga gitu kok kabeh nek tanjis maksudnya. Nggih niku anu pun napa nggih pun sepus ya. Ya nggih. Itu pikirane niku dados. Waalaikumsalam. Kurang niku. Halo, selamat siang. Sudah berada di seperti biasa di hutan. Saya habis mengambil bambu. Rencana untuk membuat jebakan mungkin burung dan lainnya di semak-semak seperti ini. Biasanya itu terdapat banyak sekali burung-burung atau mungkin juga hewan-hewan lain seperti tupai. Jadi nanti saya akan membuat jebakan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bertahan hidup di alam liar. Bisa kita lihat, ini adalah bekas tupai, salah satu hama petani kelapa di sini. Saya akan membuat jebakan hewan, memanfaatkan pepohonan di sekitar untuk sebagai pelontarnya. Dengan bambu yang tadi saya ambil dari hutan sebelah, kita bisa memanfaatkan untuk membuat jebakan, dan kita manfaatkan lagi tumbuhan di sekitarnya seperti ini. Kita harus potong-potong terlebih dahulu untuk menghilangkan daunnya. Oke, ini sudah saya potong-potong. Jadi manfaat kita membuang daunnya itu, kita akan melontarkan jebakan kita, dia akan lebih keras karena tidak menabrak angin. Jebakannya, jadi jebakannya itu sangat simpel sekali ya. Saya hanya menggunakan alam-alam seperti pohon bambu kecil tadi, juga ranting dan pohon yang udah kering untuk alasnya. Untuk yang ingin tahu cara kerja jebakannya, saya akan perlihatkan bagaimana cara kerja jebakan saya. Ya, inilah jebakan saya. Ini dia, dan ini pohon yang untuk pelontarnya yang sudah saya buang daunnya. Saya menggunakan tali pancing ya. Di sini nggak terlalu kelihatan karena dia berwarna coklat, jadi tersamarkan dengan daunnya di sekitar. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja jebakannya.
yaitu kita buka dulu ini ya, kurang lebih seperti ini. Ada pohon bambunya yang melingkar setengah untuk menjepit batang bambu, yang jika bambu di bawahnya ini, yang ini itu terinjak oleh hewan buruan, maka dia akan langsung terlontar ke arah yang berlawanan. Dan ini untuk menjerat hewan buruannya. Sangat kecil sekali ya talinya. Saya akan uji coba apakah jebakan ini bekerja atau tidak. Oke, saya perlihatkan dulu cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya sangat simpel ya, seperti ini kurang lebih. Saya buang dulu daunnya ya, biar lebih terlihat cara kerjanya. Jadi hewan buruan di sini akan menginjak seperti ini. Set. Ya, nih sangat kencang sekali, langsung terikat dengan kencangnya dan terus ditarik oleh pelontarnya. Sangat kencang ini ya, sangat kencang dan sangat sensitif sekali terhadap goncangan. Jadi ketika hewan buruan itu lebih kecil dari lubang ini, maka dia akan tertarik ke sana dan terlempar. Namun dia sudah terikat, tidak bisa lepas. Kurang lebih seperti itu jebakan yang saya buat. Saya akan membuatnya tidak hanya satu, mungkin ada 5 nanti di sana, di sana, di sana, dan di sana di bawah. Oke, untuk jebakan pertama sudah saya pasang lagi kembali, dan saya kasih beras sedikit. Saya akan lanjut sambil menunggu hewan buruan. Saya akan lanjut membuat jebakan satunya di sana. Kita lanjut membuat jebakan lagi. Tidak lupa senar ini. Ini tali pancing ya, yang saya gunakan untuk jebakan. Sangat sederhana sekali namun sangat sensitif. Kita lanjut membuat jebakan kedua. Oke, saya sudah memasang 5 jebakan, dan jebakan ini yang terakhir itu lumayan jauh dari yang pertama ya. Yang pertama berada di sana. Jadi saya tadi turun, sembari menunggu saya mungkin akan lanjut perjalanan untuk mencari sumber mata air untuk saya minum. Walaupun saya membawa air minum, tapi mungkin nanti bisa kurang atau gimana. Saya akan tinggal dulu jebakan yang saya buat. Saya sudah berjalan cukup jauh dari tempat saya tadi membuat hewan buruan, namun belum saya temukan sumber mata air di hutan ini. Dan saya akan ke sana lagi. Ini saya tepat di puncak. Kalau ke sana lagi itu sudah turun lagi. Mungkin di bawah ada sumber mata air. Saya itu perlu air, jadi harus mencari air. Mau gimana lagi? Kita lanjut. Saya habis turun dari atas kemiringan seperti di Bukit Ulek ya, karena kemarin hujan jadi nggak bisa saya ambil video, dan ini nggak hujan kebetulan jadi saya ambil video.
Dan waktu di tengah-tengah ini masih ke bawah, lumayan curam, kemiringan 80 derajat. Saya menemukan ini, kita lihat ini adalah salah satu kotoran hewan seperti luwak. Saya masih akan terus turun. Tidak terlihat curam, tapi ternyata di kamera tidak terlalu terlihat curam ya. Tapi sebenarnya wow, itu kemiringan hampir 85 derajat. Saya akan buktikan nih. Saya akan ambil salah satu batu. Lihat, saya akan coba turunkan, hanya menjatuhkannya saja. Luar biasa. Sudah turun. Saya lanjut. Masih turun lagi. Mungkin di sana ada sumber mata air. Perjalanan yang luar biasa. Naik turun bukit. Ternyata sumber mata air yang saya cari itu nggak ada. Tadi sempat tanya di bawah waktu awal mau naik, katanya ada, ternyata nggak ada. Jadi mungkin saya akan bermalam di sini antara pohon ini dan itu. Saya akan mendirikan hammock karena cuaca cerah ya. Jadi kalau nanti hujan saya akan mendirikan bivak, akan membuat bivak di sekitaran sini. Namun karena ini cerah, jadi mungkin saya hanya perlu mendirikan hammock. Itu sudah cukup untuk saya bermalam. Oke, hammock sudah saya dirikan. Untuk untuk bermalam di hutan ya, usahakan itu hammock tinggi, minimal tinggi itu 1,5 meter, dan ini tinggian udah 160 cm, udah 1 meter lebih. Karena untuk menjaga kita dari mungkin jika nanti malam ada hewan buas atau apa, mungkin hanya berkeliaran di bawahnya dan kita tetap aman berada di atas. Itu mungkin tips sedikit dari saya. Setelah ini saya akan cek dulu jebakan yang saya buat. Mungkin ini akan saya tinggal di hutan dulu. Saya akan mengecek agar tidak membawa beban dan bisa menghemat energi yang sudah terkuras dari tadi naik turun gunung mencari sumber air, ternyata tidak dapat. Oke, kita lanjut cek jebakan yang saya buat. Oke, saya sudah kembali turun. Saya akan mengecek jebakan, apakah jebakan saya itu berhasil atau tidak. Kita lihat sama-sama. Ini adalah jebakan pertama.
sangat disayangkan ternyata saya tidak berhasil. Namun umpan yang tadi saya taruh di sini itu sudah nggak ada yang terjatuh juga, mungkin dimakan hewan buruan, namun jebakan masih utuh, jadi zong. Walaupun zong untuk jebakannya nggak apa-apa, saya masih punya 4 jebakan. Semoga saja jebakannya kedua kita dapat hewan buruan ya. Kita lihat. Sepertinya di jebakan kedua saya menghadapkan hewan buruan. Saya akan taruh kameranya di sini terlebih dahulu. Dan akan saya ambil. Benar sekali, ternyata jebakan kedua itu berhasil. Luar biasa, bisa buat makan saya nanti. Saya akan menyembelihnya terlebih dahulu agar dia tidak lepas. Dan masih ada 3 jebakan lagi belum saya ambil. Saya setelah menyembelih satu ini, saya akan mengambilnya. Sudah saya sembelih, takut darahnya kelihatan ya, saya tutupin. Saya akan taruh di sini dan mungkin tidak akan saya kamera ya, karena jalurnya yang lumayan sulit ya untuk kejebakan 3, 4, dan 5. Jadi saya akan tinggalkan kamera di sini. Dan saya kembali berhasil mendapatkan 2 lagi, namun sudah saya sembelih di sana tadi. Mantap, dapat 3 dari 5 jebakan yang saya buat. Nanti bisa kita masak. Oke, 3 ekor. Saya akan kembali ke atas tempat saya mendirikan hammock untuk bermalam di hutan Cilacap Barat. Luar biasa ya, saya dapat 3 ekor burung puyuh tadi di jebakan yang saya buat. Saya akan selanjutnya saya akan masak di sini. Walaupun saya memakai kompor portable, tapi kita ketika di hutan harus menjaga agar tidak kebakaran. Jadi saya akan bersihin dulu untuk saya memasaknya. Oke, sudah matang. Luar biasa, saya akan makan dulu. Enak sekali, pedas dan enak. Oke, selesai makan. Ini
sebenarnya ini udah sore ya, mataharinya di sana. Jadi di sana belakang saya itu bukit, karena kemiringan jadi masih terlihat siang, padahal ini udah jam setengah 6. Saya akan tidur. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai di sini. Besok lagi saya akan lanjutkan petualangan-petualangan menarik selanjutnya. Bagi kalian yang suka dengan video-video saya ingatkan lagi, silakan like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. Hutan Cilacap Barat. Oke. Sampai jumpa, salam petualang.